lepas baju langsung mau masak, habis mau masak makan, baca tidur. Siap. Langsung jam 5 bangun. Jadi artinya warga lain bisa lihat langsung di YouTube juga Pak, bahwa penjelasan Pak Wali tentang dana duga waktu di acara penyambutan di Malaya. Baik, boleh kami lanjut Pak? Silakan. Nah, David silakan dari Tribun Pak. David, Tribun. Selamat malam Pak. Malam, selamat pagi di sana David. Pak, mungkin berbeda dengan teman-teman lain. Kami ingin dengar cerita Bapak lebih mendetail tentang kehidupan harian. Misalnya makan apa, tidur di mana, tidur sama siapa. Baru kangen keluarga tidak? Apakah Skype bersama anak dan istri? Kemudian apakah sudah ketemu warga Manado di Amerika Serikat? Seperti itu Pak. Oke, terima kasih David Tribun. Jadi tanya keseharian saya di sini. Jadi saya tidurnya jam mulai dari tiba di sini. Kecuali hari pertama kita masih jet lag. Tapi setelah sudah lewat 1 hari, tidurnya sekitar jam 11 malam. Saya bangun jam 5 pagi karena di bangun pagi kebiasaan di Manado, doa, baca Alkitab, kemudian saya jalan. Pagi saya jalan sekitar 45 menit, dingin memang, tapi perlu olahraga. Jadi jalannya sendiri, sepi di jalan. Jadi jalan keliling sekitar apartemen ini. 45 menit jalan, balik lagi. Dan waktu balik, ya pagi ya masak. Yang kembali sama dengan kuliah dulu. Jadi teringat Supermi lagi. Jadi di sini ada Supermi, mungkin nanti di atas sana ada Supermi. Itu masakan yang paling cepat karena waktu mepet. Jadi Supermi jadi pendam setia di pagi hari. Dan ada di sini ada apel, jadi bisa ini coba lihat di Supermi ini. Besar Supermi. Ini dari Korea ini. Berapa kan? Ya, coba lihat nih. Kelihatan. Ya. Ini Supermi yang enak. Dos ini. Sudah ya? Ada juga yang limah Pak. Ya. Jadi dan ada ketambahan selain Supermi di jagung. Jadi pakai Milo rebus di sini. Saya bawa roa dari Manado. Jadi ada roa di jadi rebus Milo di sini enak. Kemudian masih ada sisa yang direbus ini masih ada. Udah itu Pak? Ya. Udah Pak? Udah berubah ini. Ini Milo enak di sini, manis. Jadi ini yang di sana besok pagi karena buru-buru baru ke kampus. Ya sampai di kampus ya udah. Nanti jam 10 lagi baru dapat istirahat dan kita minum. Kalau siang makan di kampus, siang kita makan bersama. Ya, harus menyesuaikan dengan menu yang ada di sini. Menu yang ada di sini harus dipaksakan tawar semua. Jadi ya kita biasakan saja seperti itu. Kalau malam ya kembali bersua dengan Supermi.
Tapi tadi saya dan Baca ada cari nasi di luar. Jadi tadi beberapa dengan makanan Thailand. Jadi Thailand ada tom yum dan ada nasi. Tapi hari-harinya jarang makan seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan, David. Saya katakan ke teman-teman sini, teringat masa kuliah dulu. Jadi suasana kampus balik lagi. Dan setiap hari dari apartemen ke kampus kita jalan 15 sampai 20 menit. Pagi pergi begitu, kembali juga seperti itu. Tapi sebetulnya di sini ada fasilitas bisa sewa sepeda, tapi belum kita coba. Mungkin nanti 1-2 hari ke depan kita cari. Sepedanya banyak di sini, fasilitas sepeda. Tinggal masukkan koin, bisa diambil, pakai, dan dikembalikan lagi. Tapi belum sempat karena ada. Begitu apa tadi? Kalau soal kangen Pak sama keluarga dan ketemu warga Manado gimana? Kangen, tapi saya juga suka Skype dengan istri dan anak. Selain Skype, kalau di kampus pas lagi jam istirahat kita live, jadi fiber atau lain, itu semua fasilitas yang tidak membutuhkan biaya karena sudah terintegrasi dengan internet. Jadi teman-teman yang lain pada beli handphone lokal, tapi saya tidak. Saya menggunakan fasilitas Skype, Line atau Fiber, biar ongkosnya tidak ada kan, jadi langsung. Karena di sini fasilitas Wi-Fi-nya sangat luar biasa, baik di apartemen, tapi juga di kampus. Dan saya dan Bapeda ini tidak satu ruangan tempat tinggal kita di apartemen. Kita beda lantai. Saya di lantai 8, dia di lantai 2. Karena memang diatur oleh penyelenggara, dari satu daerah tidak boleh ditempatkan di dalam satu ruang. Padahal di apartemen di tempat ini disiapkan satu unit, ada 2 kamar di situ. Jadi kita punya satu unit, satu pintu, 2 kamar. Saya berteman dengan kita ada dosen pendamping yang ditugaskan, dipilih oleh Harvard, berasal dari Indonesia. Ada 4 dosen pendamping kita, 2 dari Universitas Indonesia, 1 dari UGM, 1 dari Universitas Hasanuddin. Jadi 4 ini datang bersama. Tugas mereka menjadi fasilitator bagi peserta dengan bagi dosen. Jadi mereka menjadi jembatan kami. Kalau ada hal-hal yang tidak kami mengerti, mereka yang nanti menghubungkan dengan dosen-dosen itu. Nah, saya satu tempat dengan yang dari Universitas Indonesia, Pak Kusnar Budi. Kalau Pak baca di lantai 2, beliau satu unit dengan Bupati Waropen. Kenapa dipisahkan begini? Wali kotanya tidak boleh minta tolong kepala Bapeda untuk masak. Itu yang diatur, jadi harus dipisahkan. Jadi kalau kangen ada, tapi ya kita harus berusaha untuk menghubungi saja lewat fasilitas ini. Ya. Pak, yang pertemuan dengan warga Manado di Amerika ada Pak? Aduh, hari Minggu saya merencanakan ada yang mau datang dari New York, tapi ada yang dari Boston sendiri. Sementara saya sudah ada janjian nanti di minggu depan itu dengan kawan Nua di New Hampshire. Jadi New Hampshire dari Cambridge ini perjalanan dengan bus kira-kira dengan kendaraan sekitar 1,5
penuh. Pada waktu malam welcome dinner 2 hari lalu, saya duduk bersama Pak Todung Mulya Lubis. Jadi beliau sedang menulis buku, menulis disertasinya di sini di bagian hukum Harvard Kennedy School, dan beliau sampaikan dia baru pulang dari New Hampshire, ketemu Kawanua di sana, katanya ada sekitar 1.500 Kawanua yang ada di New Hampshire, dan mereka menantikan kunjungan saya ke sana. Jadi lagi diatur oleh ada Pak Pendeta Wawrat yang nanti sebagai ketua masyarakat Kawanua di New Hampshire. Mereka akan mengatur dan kita akan coba bertemu. Jadi ada beberapa kali baik di New York, di New Hampshire, dan juga akan ada di Washington DC. Saya lupa tadi menjelaskan bahwa program kuliah atau pembelajaran ini tidak selalu di kelas, karena dikombinasikan dengan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang sudah direncanakan untuk melihat antara teori dan pengalaman pelaksanaan mereka di lapangan. Baru-baru kita melakukan kunjungan ke Massachusetts State, jadi di kantor gubernur negara bagian Massachusetts, dan kita bertemu dengan di sini ada namanya auditor. Tidak ada yang sama dengan Indonesia, tapi mungkin mirip-mirip BPK gitu. Tapi ruang lingkupnya sangat beda tugasnya. Dan kemudian bertemu dengan DPR, DPRD kira-kira gitu, DPR Massachusetts. Dan kita banyak belajar bagaimana mereka. Dan nanti minggu depan kita juga akan turun ke bagaimana mengelola transportasi kota di sini, tapi juga akan melihat ada satu hal yang menarik di sini, mungkin juga bisa kita pertimbangkan di Manado nanti. Tadi sore kami dapat pelajaran yang sangat baik dan akan dilihat di lapangan. Bagaimana transparansi. Jadi transparansi yang dilakukan khususnya oleh pengelola restoran di Los Angeles. Jadi pemerintah kota di Los Angeles dalam rangka transparansi untuk restoran, mereka membuat peraturan daerah kira-kira begitu, dan rumah makan ini wajib nanti ditempelkan di pintunya ada ke klasifikasi rumah makannya. Klasifikasi A itu artinya baik, kemudian klasifikasi B cukup baik, klasifikasi C dianggap kurang baik. Jadi A, B, C apa yang diklasifikasikan? Kalau A bahwa dapurnya sangat bersih, kemudian higienitas makanan, dan kandungan-kandungan apa yang ada di dalam makanan yang dijual itu juga dicatat, ditulis dengan rapi dan ketahuan, sehingga kalau kita mau makan kita tahu kita beli makanan ini kalorinya ada sekian banyak, kandungan lain-lain itu ditransparansikan. Kalau B berarti di bawah daripada ya, kalau C berarti jelek, kebersihannya jelek, dan nilai-nilai lain itu juga sehingga masyarakat dipersilakan untuk memilih mau beli, mau makan di rumah makan yang mana. Apakah mau yang di A, itu semua dijamin, di B atau di C. Dan ini sangat baik.
pilihan masyarakat dengan sistem transparansi yang dilakukan. Mungkin saja bisa kita coba di Manado model seperti itu. Jadi itulah untuk yang tadi orang Manado kita akan atur depan. Ya, David. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, izin Pak Wali, selanjutnya rekan media dari Manado, Pak Yan, silakan. Kalau mau minum silakan. Ada belum datang nih cookies tadi ya? Ada cookies Pak. Sosok ada situ, Pak. Boleh ini. Cookies. Silakan. Oke, selamat malam Pak Wali. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Manado. Pak Wali, tentunya saya pribadi sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memang ini mungkin yang pertama dilaksanakan di Pemkot Manado, telekonferensi dengan Pak Wali di Amerika Serikat yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan ini merupakan suatu terobosan yang sangat baik, lompatan-lompatan kemajuan yang sangat baik di bidang IT yang dilakukan oleh Pemkot Manado lewat Dinas Kominfo. Tepuk tangan untuk Kominfo. Terima kasih banyak untuk Kominfo yang sudah fasilitasi kegiatan ini. Pak Wali, kami ingin meminta informasi terkait dengan rencana-rencana pemerintah Kota Manado untuk memindahkan kantor-kantor pemerintahan yang ada di Manado ke satu lokasi di kawasan Mapangan. Kemudian yang berikut juga di sana rencananya akan dibangun juga lapangan sepak bola. Daerah Stadion Kelabat mungkin akan dijadikan sebagai daerah resapan air. Kemudian juga tentang Taman Safari Pak yang di Manado Tua. Jadi kami minta penjelasan Bapak mengenai perkembangan daripada rencana-rencana ini. Cuma itu Pak, makasih dulu. Terima kasih dan orang Manado. Kenapa kami dan teman-teman di mitra kami di DPRD berpikir untuk memindahkan kantor wali kota di satu tempat. Ini diawali dari satu pemikiran, kajian. Pertama, kemacetan di kota kita ini kan semakin hari semakin tinggi, ya, semakin kemacetan, perlambatannya semakin tinggi. Dan setelah dianalisa, karena pergerakan kendaraan ini, auto ini banyak sekali di Manado. Setelah dilihat jumlah kendaraan juga yang digunakan oleh teman-teman pegawai sangat banyak. Dari 9 ribuan pegawai di Kota Manado, minimal ada 30% yang pakai kendaraan roda 2 atau roda 4. Jadi ada 3 ribuan bisa sampai 4 ribu kendaraan yang digunakan oleh teman-teman pegawai yang bergerak di pagi hari dan waktu pulang sore, tapi di antara itu juga mereka menggunakan kendaraan. Dan kita coba lokalisir kendaraan ini di satu tempat. Yang kedua juga, pertimbangan kita adalah pelayanan untuk semakin jadi lebih efisien. Nah, sekarang ini kalau bisa saya katakan relatif kurang efisien pelayanan kepada masyarakat karena kantor-kantor pemerintah ini tersebar di mana-mana. Ada di Tigawa, dulu Pak Hani ada di Kampung Islam, kemudian ada yang di Bumi Niur, ada yang di Baku, ada yang di Komo Dalam, kantor koperasi, ada yang di Dendengan Dalam, kemudian ada yang di daerah Paniki ke sana, di daerah menuju ke bandara. Jadi tersebar di berbagai tempat. Apa akibatnya? Tidak ada inefisiensi. Pertama bagi masyarakat, karena dia berurusan datang dulu di kantor wali kota, kemudian dia pindah lagi kalau dia mau ke izin pariwisata dia harus ke Baku, kalau dia mau urusan koperasi dia harus ke Komo Dalam,
kalau yang urusan izin perhubungan dia harus ke kampung Islam, dan kalau pendidikan harus ke Dendeng Dalam. Nah, ini menimbulkan pertama beban tambahan biaya bagi masyarakat, kemudian yang kedua waktu yang terbuang terlalu banyak, dan kemudian yang ketiga menambah kemacetan, karena kalau dia bawa kendaraan dia akan bergerak ke sana kemari. Oleh karena itu pikirkan kita bagaimana kalau kita pindahkan ini, satukan semua kantor di satu tempat termasuk DPRD. Nah, apa manfaatnya? Kalau disatukan itu berarti pertama harapan kami mengurangi pergerakan kendaraan yang suka ke sana kemari waktu jam kerja. Karena kalau sekarang kan yang datang di Tikala, habis apel dia bilang kita mau koordinasi di Bahu, ya berarti bergerak lagi ke sana kan. Mau koordinasi ke kampung Islam, bergerak lagi kendaraan. Tapi kalau sudah disatukan, tidak ada yang kemana-mana. Boleh bergerak jalan kaki saja dari satu gedung ke gedung yang lain. Yang kedua, kalau masyarakat datang, dia langsung masuk di satu kompleks. Semua urusan yang dibutuhkan di tingkat pemerintah kota, selain kecamatan, sudah ada di situ. Jadi dia tidak akan mengeluarkan biaya-biaya tambahan, biaya ekstra kemana-mana. Kalau lebih jauh juga sebetulnya akan meningkatkan disiplin pegawai. Karena pegawai dia akan datang jam kerja pagi dan nanti pulang selesai jam kerja. Tidak ada alasan dia untuk pindah-pindah tempat karena koordinasi, tidak ada waktu yang terbuang, berarti akan menambah kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan yang tidak terlihat barangkali adalah kita akan ikut mendukung pertama pengurangan polusi udara karena kendaraan tidak bergerak kemana-mana. Yang kedua, kita mendukung penghematan energi karena kendaraan datang, parkir, nanti pulang sore kita juga ikut. Kalau dihitung-hitung banyak juga pengurangan itu. Jadi dasar pemikiran inilah sehingga kita coba tindakan, dan tempatnya direncanakan di ruang yang masih agak longgar. Nah, yang agak longgar sekarang adalah di Mapangan. Harapan kami ini akan ikut memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang baru di daerah Mapangan. Dan di sana akan terjadi pertumbuhan pemukiman yang baru, ya, karena ada kantor di sana. Tetangga kita juga Minahasa Utara akan ikut berkembang mengikuti pertumbuhan di sana. Kita harapkan seperti itu nanti. Tapi ini masih sosialisasi, tolong juga teman-teman membahasakan secara mudah dimengerti oleh masyarakat, karena saya sangat mengharapkan dukungan masyarakat untuk memindahkan ini Pak Yan. Jadi itu yang pertama, yang kaitan dengan kantor wali kota kita. Kemudian pertanyaan tadi yang terkait juga dengan kegiatan di yang Taman Safari ya. Iya Pak. Yang di Manado Tua. Ya, Taman Safari sekarang ini sementara disiapkan desainnya oleh Lion Group. Jadi dari Pak Rusdi. Sebelum saya berangkat ke Amerika, saya masih hubungi yang di Plaza Lion yang di Boulevard, dan mereka memang memerlukan waktu memang untuk perencanaan Taman Safari ini, karena ini perlu banyak expert yang memikirkan itu. Tapi masih jalan, masih on the track. Mereka masih menyelesaikan desainnya. Kalau sudah ada desain, saya kira akan diperkenalkan juga kepada masyarakat untuk rencana pembangunan ini.
Dan saya kira itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Yang Stadion Kelabat akan dijadikan daerah resapan. Stadion Kelabat, jadi tadi disebutkan lapangan ulang lagi di Kayu Watu yang ada sekarang, bukan Kayu Watu, di Mapaniki, yang di zaman Pak Wali Kota Pak Imba. Di sana kan sudah dibangun lintasan atau pacuan kuda, jadi sudah ada, dan kemudian sebagian sudah dibangun tribunnya. Lah di dalam lintasan itu ada apa namanya? Ya, selamat datang Pak. Selamat datang pagi. Ya, Pak, berolahraga Pak. Lanjut Pak, lanjut. Di sini malam jam 10 sini lewat. Tadi Anda bicara tentang lapangan olahraga. Jadi saya lanjutkan di Paniki ada pacuan kuda yang di dalamnya itu kan tidak digunakan. Jadi lahan yang bisa saja terbuang begitu kan. Nah, di dalam itu setelah kita coba mengukur, bisa dibangunkan lapangan bola. Jadi belum dalam arti memindahkan stadion Babat, belum. Tapi kita mau membangun lapangan di situ yang saya sebutkan tadi tidak digunakan. Kita akan bangun di situ rencananya dengan Dinas Olahraga sementara desain, dibangun lapangan bola, tapi dibangun juga track sintetik di situ. Jadi kita kan gudangnya atletik sebetulnya di Manado kan, tapi fasilitas kita belum ada yang standarnya sebagaimana di nasional ada sintetik track. Nah, kita coba mengusulkan, saya sudah melayangkan proposal ke Kementerian Pemuda Olahraga untuk mohon bantuan membangun sintetik track, dan kita arahkan ke sana. Nah, itu yang mau dibangun di Paniki. Untuk stadion itu sebetulnya yang kami sebutkan daerah resapan, yang di belakang dari SPN, jadi yang antara SPN dan Baku dan Kleak itu kan ada sekarang ini kebun PC di situ kan, kebun sawit itu kan. Dan saya telah menyampaikan ke DPRD agar kiranya kita membuat sebuah peraturan itu tidak boleh dibangun, ya, dirubah fungsinya, karena di situ menjadi daerah resapan kita sekarang ini. Kalau itu beralih fungsi, dia berubah menjadi pemukiman, maka di mana lagi akan ada ruang untuk menampung air kelebihan yang datang dari atas. Kalau itu dirubah, maka air yang dari atas yang banyak itu dia akan mengalir dengan lebih cepat lagi dan menimbulkan banjir di wilayah menuju ke Bethesda dan sampai ke Sadio. Karenanya saya menyampaikan ke DPRD, mari kita tetap pertahankan sebagaimana yang ada sekarang itu sebagai daerah resapan air, kebun PC, biarlah dia seperti itu. Dan kita akan proteksi dengan aturan sehingga tidak akan sekali lagi membuat masalah besar ke depan kalau tidak dikendalikan. Jadi bukan stadionnya